bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Tapi siapakah yang tidak lagi mendengar deru kami? Terbayang kami maju dan mendekap hati. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kami mati muda yang tinggal tulang diliputi debu. Kenanglah kami. Kami sudah coba apa yang kami bisa, tapi belum selesai. Belum bisa memperhitungkan arti 4-5 ribu nyawa. Kami cuma tulang-tulang berserakan, tapi adalah kepunyaanmu. Kaulah lagi yang tentukan nilai tulang-tulang berserakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat berjumpa lagi dengan Bale Hidayah Channel. Bagaimana sahabat kabarnya? Semoga senantiasa diberikan keberkahan, keselamatan, dan selalu beraktivitas setiap hari. Dan tentunya kita semua selalu mendapat ridhonya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allah ya Rabbal Alamin. Oke sahabat, ada beberapa masukan kepada kami, di mana sahabat kita yang dari Rengas Dengklok, seorang pelukis, Kang Agus, beliau sempat ditanya tentang biografis Aki Masrin, ya. Nah, beliau juga jadi gelagapan, bingung ya, siapa Aki Masrin, karena belum banyak yang tahu siapa Aki Masrin, kan gitu. Nah, oke sahabat, mungkin ini hanya sekedar biografi singkat, tapi mudah-mudahan akan menjadikan satu pengetahuan tentang Rengas Dengklok, ya, dengan sekelumit sejarahnya tentunya. Oke, sahabat semua, saya akan kupas siapakah Aki Masrin ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebut saja namanya Aki Masrin. Demikian panggilan beliau di lingkungan keluarga maupun di antara orang-orang terdekatnya, serta masyarakat di Rengas Dengklok umumnya. Beliau dilahirkan di Desa Tangkil, Pisang Sambo, Rengas Dengklok pada hari Selasa tanggal 2 April 1919, bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1337 Hijriah. Dan wafat di Desa Bojong, Rengas Dengklok pada hari Selasa tanggal 28 Desember 1971 pada jam 3:15 waktu Indonesia bagian Barat. Aki Masrin semasa kecilnya dibesarkan di lingkungan keluarga yang sangat agamis, serta menimba ilmu agama dari ayahnya Raden Hasan Muhammad dan dari kakeknya Raden Haji Yasin Muhammad, yang saat itu menjadi pengasuh pengajian di Pisang Sambo, Rengas Dengklok. Kakek beliau, Raden Haji Yasin Muhammad, merupakan salah satu putra dari Raden Muhammad Zahidin, yang merupakan putra tunggal dari Syekh Arif Muhammad, penyebar agama Islam dan Tumenggung di Cangkuang, Garut. Sedikit tentang sejarah Syekh Arif Muhammad.
Syekh Arif Muhammad dahulunya merupakan seorang tumenggung Mataram yang dikirim oleh Sultan Agung untuk memimpin penyerangan ke Batavia yang saat itu dikuasai oleh Belanda. Pasukan Tumenggung Arif Muhammad kembali dari Batavia dan menetap di Cangkuang Leles, Kabupaten Garut, Jawa Barat, hingga akhir hayatnya dan dimakamkan di Desa Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut. Nah, untuk lebih tahunya nanti di daerah Cangkuang itu ada wisata Candi Cangkuang ya. Di sebelahnya itu ada makam. Nah, disitulah makam Syekh Arif Muhammad. Oke, kita kembali ke biografi Aki Masrin. Semasa hidupnya, Aki Masrin dikenal sebagai pejuang dan pemimpin pejuang rakyat Rengas Dengklok, serta terlibat langsung dalam detik-detik bersejarah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Sebagai pemimpin pejuang rakyat Rengas Dengklok, beliau memimpin langsung perjuangan rakyat Rengas Dengklok mengusir para penjajah dari bumi pertiwi, termasuk memimpin pengamanan proklamator Republik Indonesia Bung Karno beserta keluarganya, yaitu Ibu Fatmawati dan Guntur, yang pada tanggal 16 Agustus 1945 dini hari dibawa ke Rengas Dengklok untuk mempersiapkan segala sesuatunya yang berhubungan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Catatan sejarah yang sangat penting dalam proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 1945 yang berhubungan dengan dibawanya proklamator Republik Indonesia Insinyur Soekarno ke Rengas Dengklok adalah kenyataan bahwa wilayah Rengas Dengklok telah merdeka dari kekuasaan penjajahan Jepang dan ditandai dengan dilucutinya persenjataan tentara Jepang pada tanggal 14 Mei 1945 dan diturunkannya bendera Jepang diganti dengan dikibarkannya bendera merah putih di alun-alun Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Nah, untuk alun-alun Rengas Dengklok sekarang itu menjadi sebelum sekarang itu menjadi kantor kewargaan Rengas Dengklok, kemudian menjadi kantor kecamatan Rengas Dengklok, dan sekarang sudah tidak terpakai lagi. Mungkin kami akan menampilkan profilnya ya, batunya. Nah, itu lokasinya sekarang itu di samping Masjid Nurul Amal Rengas Dengklok, depannya Pasar Rengas Dengklok. Nah, oke. Para pejuang rakyat Rengas Dengklok menyebutnya sebagai Republik Indonesia Darurat, yakni wilayah yang meliputi kota Rengas Dengklok dan sekitarnya seluas lebih kurang 500 km persegi dari tanggal 14 Mei 1945 sampai dengan tanggal 16 Agustus 1945. Aki Masrin semasa usai kemerdekaan pernah menjabat sebagai lurah di Bojong, Rengas Dengklok. Harisma yang dimiliki beliau serta sifatnya yang rendah hati, tawadu, sangat menyayangi masyarakat sekitarnya tanpa membedakan suku, golongan maupun agama. Terlebih dengan kearifan sebagai pemimpin pejuang yang memiliki kedalaman keyakinan akan Islam, beliau juga sering memberikan wejangan-wejangan yang mengajak masyarakat untuk mengenal secara sungguh-sungguh dan taat kepada Allah yang Maha Kuasa secara lahir maupun batin. Di antara mantan pejuang Rengas Dengklok yang pertama, tahun 1953, menerima wejangan-wejangan dari Aki Masrin dan menjadi murid beliau tercatat antara lain yaitu Dahya, Ganda Sasmita, Dana Sasmita, Ujang Kusnadi, Tatang Muhtar, Wa Ojo, dan
Haji Asilum. Di luar itu, murid Aki Masrin tersebar di Pulau Jawa, terutama Jawa Barat, meliputi Karawang, Bekasi, Purwakarta, Bandung, Tasikmalaya, Garut, Jakarta, Bogor, Banten, dan Cirebon. Aki Masrin semasa hidupnya menikah dengan Norma Tahir dan memiliki 11 orang anak, yaitu Juwariah yang kebetulan telah wafat, Sukmadi wafat, Edi Suhedi wafat juga, Tuti Hilariah wafat, Didin Wahidin, Wiwin Winata, Muhammad Sobari wafat, Neni Rosnaniah wafat, Cece Wikana, Widaya, dan Widayanti wafat. Itu diantara ujangan-ujangan beliau yang patut dipahami serta dijalankan oleh murid-muridnya, antara lain dalam bahasa Sunda dengan bentuk kiasan berupa antara lain yaitu Pinter Kabalinger, Rancanan Mamala, Pandita Kawisaya, dan Darana Waluya. Di antara kiasan-kiasan ini barangkali sekedarnya mencoba untuk memaknai ya. Pinter Kabalinger bermakna bahwa pada dasarnya manusia tidak memiliki pengetahuan, melainkan sedikit saja. Karena pengetahuan yang ada dalam diri manusia harus senantiasa dijaga dengan berpegang teguh kepada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar tidak menjadi sesat dalam pengamalannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemilik dan penguasa segenap ilmu dan pengetahuan, sehingga sudah seharusnya lah manusia menjauhi sifat sombong, ujub, dan takabur. Kemudian yang kedua yaitu Rancana Mamala. Rancana Mamala bermakna bahwa manusia diperkenankan memiliki keinginan, tujuan hidup, dan cita-cita. Akan tetapi, dalam menempuh serta mencapai keinginan atau cita-cita tersebut, haruslah disadari bahwa keinginan serta cita-cita manusia berada dalam genggaman Allah yang Maha Menciptakan. Hanya Allah yang memiliki sifat kudrat dan irodat. Karenanya, sangatlah perlu disadari bahwa dalam menempuh cita-cita atau tujuannya itu, manusia harus senantiasa berlindung serta bermunajah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selamat dan terhindar dari mara bahaya. Nah, kemudian ada lagi ya kiasannya, yaitu Pandita Kawisaya. Pandita Kawisaya bermakna bahwa janganlah dalam hidup ini manusia mengejar kedudukan, pangkat, dan jabatan, karena semua itu akan cenderung menimbulkan pujian-pujian serta penghormatan yang menyebabkan manusia merasa mulia dan melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haruslah disadari bahwa kedudukan dan pangkat serta kemuliaan itu adalah milik Allah, dan sesungguhnya yang maha mulia adalah Allah semata, dan sesungguhnya yang berhak menerima pujian hanyalah Allah Azza wa Jalla. Apabila manusia merasa mulia oleh dirinya sendiri, maka dia akan menanggung kehinaan hidup. Kemudian kiasan yang keempat yaitu Darana Waluya. Darana Waluya bermakna bahwa laku hidup sejati adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal Allah dengan cara mengenal dirinya sendiri, membersihkan serta mensucikan hatinya dari sifat-sifat yang buruk, serta tidak membiarkan dirinya diperbudak oleh nafsunya, menjalankan hidup dengan kesederhanaan secara ikhlas, sebagaimana yang Allah anugerahkan, maka dia akan menemukan kebahagiaan dan kembali kepadanya dengan ridha Allah, atau yang disebut dengan insan kamil.
Sebagai pemimpin pejuang, Aki Masrin memegang teguh prinsip berjuang tanpa pamrih atau dalam bahasa Sunda dikenal dengan istilah henteu menta pamulang tarima. Sehingga di akhir hayatnya beliau terlebih dahulu berpesan kepada ahli warisnya untuk tidak untuk tidak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Seusai masa perjuangan kemerdekaan, Aki Masrin menerima berbagai tanda jasa dari pemerintah. Namun demikian, Aki Masrin memilih untuk tidak menuntut hak pensiun kepada pemerintah. Makam Aki Masrin yang terletak di halaman belakang rumah beliau yang sangat sederhana dan bersejarah itu sempat mengalami pemugaran. Terdorong oleh kecintaan, rasa hormat, dan rasa simpati kepada Aki Masrin, maka salah seorang warga di Rengas Dengklok berwasiat kepada putranya bernama Hasan Wijaya untuk memandang sebagai saudara kepada putra-putri Aki Masrin, dan dengan kedermawanannya telah membantu sepenuhnya pemugaran makam Aki Masrin, dan sekarang alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala seluruh pekerjaan pemugaran dapat diselesaikan pada tahun 2003. Nah, rupanya untuk biografi Aki Masrin cukup sekian. Kemudian nanti mungkin ada lagi sejarah berdirinya Tugu Kebulatan Tekad mungkin ya. Insyaallah mudah-mudahan ke depan ya. Oke. Terima kasih pada semuanya, salam sejahtera, semoga selalu sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.